Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tri Agustin. NPM saya 2019-21500-276. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua yaitu adab etika belajar dalam Islam. Yang ketiga yaitu etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama dulu, yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Pengertian akhlak ialah sebuah sistem nilai, value atau norma yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia atau tingkah laku di muka bumi ini. Sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilainya dan ijtihad sebagai salah satu metode berpikir Islam. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, pengertian akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Adapun keutamaannya yaitu yang pertama, berat timbangannya di akhirat, karena disebabkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di akhirat kelak, di mana semua amal manusia akan dihisab. Tidak ada satupun yang diletak pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia itu dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Keutamaannya dicintai Rasulullah. Rasulullah diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Selanjutnya, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Selanjutnya, yang dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslim. Keutamaannya mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia. Selanjutnya yang kedua yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Adapun adab belajar murid adalah kesopanan lahir batin oleh seseorang yang menghendaki sesuatu untuk merubah tingkah laku pada dirinya dan dilakukan dengan sengaja. Dengan kata lain, ada belajar murid merupakan suatu sikap tata krama dan sopan santun dalam proses pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang murid, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Adapun adab menuntut ilmu yaitu yang pertama niat lillahi ta'ala, yang kedua selalu berdoa saat menuntut ilmu, yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang keempat yaitu menjauhi maksiat, yang kelima jangan sombong ketika menuntut ilmu, yang keenam yaitu menyimak guru saat menuntut ilmu, yang ketiga yaitu etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun sebelum menjelaskan tentang etika atau lebih khusus lagi akhlak dalam bernegara, alangkah baiknya dijelaskan tentang beberapa hak dan kewajiban seseorang warga negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak warga negara dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara dari negaranya yang diatur oleh undang-undang, sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Secara garis besar,
Setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Perundingan, perembukan Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan meski beda secara empiri. Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan demokrasi adalah hasil pemikiran manusia. Prinsip demokrasi dalam Islam dalam Islam telah disebutkan dari berbagai ayat Al-Quran. Prinsip ini bahkan telah dilaksanakan selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Realitas dan prinsip demokrasi dalam Islam sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah itu prinsip ini tidak diteruskan di sebagian negara Islam. Prinsip demokrasi dalam Islam yang pertama yaitu musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan untuk umum daripada kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Yang kedua yaitu adil dan al-adalah. Artinya penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Yang ketiga yaitu memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanahnya yang dititipkan saat bermusyawarah. Yang keempat yaitu tanggung jawab atau al-masuliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempercayakannya. Yang kelima yang terakhir yaitu kebebasan atau al-hariyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib ditetapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Adapun berikut ayat yang mengingatkan seputar kebebasan dalam berdemokrasi yaitu Quran surat Al-Imran ayat 104. Ayat ini menjelaskan kebebasan memberi kritik dan saran yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Dengan penjelasan ini, sesungguhnya Islam dan demokrasi bisa berjalan seiringan meski berbeda secara empiri. Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan demokrasi adalah hasil pemikiran manusia. Setiap demokrasi dalam Islam menjamin hak dan kewajiban semua yang terlibat bisa ditetapkan tanpa terkecuali. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.